Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisaul Aliyah dengan NIM 530502200021. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran akidah filsafat. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai 3 tema. Yang pertama yaitu tentang pengukuran, penilaian, tes, dan juga evaluasi. Tema kedua yaitu tentang bentuk instrumen penilaian dan tagihan. Dan yang ketiga mengenai indikator capaian kompetensi atau ICK. Yang pertama mengenai tema pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi. Pengukuran ini bisa diartikan sebagai proses memberikan angka atau skor pada hasil tes dengan membandingkan kriteria atau standar tertentu. Contoh misalnya, seorang siswa mendapatkan nilai 80 pada mata pelajaran matematika, di mana skor tersebut adalah perbandingan dengan standar, misalnya nilai maksimalnya adalah 100, seperti itu. Kemudian yang kedua tentang penilaian. Penilaian ini adalah proses menafsirkan hasil pengukuran atau skor yang didapat tadi untuk memberikan makna. Contoh misalnya berdasarkan skor 80 pada nilai siswa matematika tersebut, seorang guru itu dapat memberikan atau menilai siswa tersebut sudah cukup baik atau dia sudah lulus. Kemudian yang ketiga ada tes. Tes ini adalah alat untuk mengumpulkan informasi atau data tentang kemampuan siswa. Contohnya soal ulangan ataupun kuis yang diberikan kepada siswa. Kemudian yang keempat ini ada evaluasi, di mana evaluasi ini adalah proses sistematis yang lebih komprehensif karena di evaluasi ini mencangkup ada pengukuran dan juga penilaian dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan tentang hasil belajar maupun suatu program atau kegiatan pembelajaran. Contoh misalnya setelah mendapatkan data ataupun skor dari pengukuran dan juga sudah menafsirkan hasil penilaian, maka guru itu bisa mengevaluasi apakah metode pembelajaran yang digunakan itu sudah efektif atau belum, apakah ada yang perlu diperbaiki, atau mungkin menentukan apakah siswa tersebut perlu remedi atau tidak. Kemudian tema yang kedua ini mengenai bentuk instrumen penilaian dan tagihan. Yang pertama tentang pengertian instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan juga mengukur hasil belajar dari siswa. Mencakup ada aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, di mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa ini untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang itu dapat kita lihat melalui perubahan perilaku mereka dalam pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Instrumen ini bisa berupa tes dan juga non-tes. Yang tes itu misalnya lewat pilihan ganda ataupun esai, sedangkan yang non-tes itu bisa melalui observasi dan juga wawancara. Selanjutnya ini mengenai prinsip penilaian, instrumen penilaian. Prinsip ini ada 9 yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada sahih atau valid. Jadi penilaian ini harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur berdasarkan sebuah data yang valid. Yang kedua ini ada objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur atau kriteria yang jelas, bukan subjektivitas penilai. Jadi di sini objektif ini menghindari adanya subjektivitas dan juga bias. Yang ketiga ada adil. Jadi penilaian ini tidak menguntungkan ataupun merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang. Contohnya misal si A ini dapat nilai 95, nilainya bagus karena dia orangnya cantik dan lain sebagainya. Itu kita tidak boleh seperti itu. Kemudian yang keempat ada terpadu. Terpadu ini bisa diartikan atau tergabung. Jadi penilaian itu adalah bagian yang tidak terpisah dari proses pembelajaran. Artinya saling menyatu. Kemudian ada yang kelima terbuka. Jadi semua prosedur, kriteria, dan juga dasar pengambilan keputusan itu dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya
dapat diketahui oleh kepala sekolah, oleh guru yang lain, seperti itu. Kemudian ada yang keenam, menyeluruh. Jadi penilaian itu mencakup semua ranah kompetensi, ada afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Yang ke-7 ini ada berkesinambungan, yaitu evaluasi dan juga penilaian dilakukan secara terus-menerus, tidak terputus-putus, untuk memantau bagaimana kemajuan dari peserta didik. Kemudian yang ke-8 ada sistematis. Sistematis ini adalah penilaian dilakukan secara terencana dan juga bertahap sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada. Dan yang terakhir, yang ke-9 ada accountable atau dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini mencakup bagaimana mekanisme, teknik, dan juga hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ini ada metode, teknik, dan juga tagihan hasil belajar. Metode, teknik, dan tagihan hasil belajar ini merupakan 3 komponen penting atau kunci dalam proses penilaian pendidikan. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui atau mengukur tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Yang saya jelaskan pertama mengenai metode terlebih dahulu. Jadi metode itu adalah sebuah rencana atau prosedur yang sistematis yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Dan metode ini ada banyak sekali jenisnya, tetapi saya di sini menyebutkan 3. Ada 3. Yang pertama ada metode ceramah, itu guru menjelaskan secara lisan mengenai materi yang disampaikan kepada siswa. Jadi gurunya berdiri di depan kelas atau mungkin sambil nulis di papan tulis menjelaskan mengenai materi yang disampaikan tersebut. Kemudian yang kedua ada metode demonstrasi. Ini guru menunjukkan atau melakukan suatu kegiatan atau eksperimen. Contoh misalnya guru agama. Guru agama mempraktekkan bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, tata caranya seperti apa, dan lain sebagainya. Atau mungkin guru bahasa Indonesia. Guru tersebut menunjukkan atau praktek secara langsung bagaimana cara membaca puisi yang benar, intonasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada metode diskusi. Ini lebih melibatkan siswa untuk berinteraksi dan juga bertukar pendapat, pikiran untuk akhirnya memecahkan sebuah permasalahan. Yang kedua tentang teknik. Teknik ini adalah cara spesifik dan praktis yang digunakan untuk mengimplementasikan, untuk menerapkan sebuah metode pembelajaran. Contoh misalnya tadi ada metode diskusi. Jadi teknik yang bisa digunakan melalui metode diskusi itu adalah think, pair, and share. Berpikir, berpasangan, dan juga berbagi. Maksudnya adalah siswa ini memikirkan jawabannya sendiri-sendiri atau individu, kemudian mereka berdiskusi dengan teman atau pasangannya, dan akhirnya mereka membagikan hasil diskusi tersebut kepada teman sekelasnya. Selanjutnya mengenai tagihan hasil belajar. Tagihan hasil belajar ini merupakan tugas yang diberikan dari guru kepada siswa untuk tujuannya mengukur sejauh mana mereka telah menguasai tujuan pembelajaran. Tagihan ini ada beberapa jenisnya, ada tes tertulis, tes lisan, dan juga penugasan. Tes tertulis ini bisa melalui soal pilihan ganda, esai, ataupun uraian. Sedangkan tes lisan ini bisa melalui wawancara ataupun presentasi untuk kita bisa mengukur kemampuan mereka secara langsung. Kemudian ada penugasan, ini biasanya berupa pekerjaan rumah, PR, ataupun tugas kelompok. Kemudian tema yang ketiga yaitu mengenai indikator capaian kompetensi. Indikator capaian kompetensi atau ICK ini adalah perilaku spesifik, terukur, dan dapat diobservasi yang menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD atau tujuan pembelajaran tertentu. ICK ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk kita menilai sejauh mana peserta didik itu menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan setelah melalui proses pembelajaran sebelumnya.
Kemudian ada macam-macam ICK atau indikator capaian kompetensi, itu ada 3. Ada indikator kunci, ada indikator pendukung, dan juga ada indikator pengayaan. Indikator kunci ini adalah indikator yang paling penting dan yang paling harus dicapai oleh semua siswa. Jadi ini merupakan indikator yang mencakup kompetensi minimal yang dituntut oleh kompetensi dasar atau KD. Kemudian ada indikator pendukung atau disebut juga indikator prasyarat yang bertujuan untuk membantu siswa memahami indikator kunci. Jadi mencakup kompetensi yang dipelajari sebelumnya atau yang berkaitan dengan indikator kunci. Yang ketiga ada indikator pengayaan. Ini biasanya diberikan pada siswa yang telah menguasai kompetensi dasar dan biasanya berfokus pada pengembangan kompetensi yang lebih lanjut atau lebih mendalam. Selanjutnya ini ada klasifikasi capaian kompetensi pada setiap jenjang pendidikan. Dalam konteks kurikulum merdeka di Indonesia ini, klasifikasi capaian kompetensi pada jenjang pendidikan itu diatur berdasarkan fase pembelajaran, bukan per tahun ajaran. Jadi di sini ada beberapa fase. Yang pertama ada pendidikan anak usia dini atau PAUD, itu mereka berada di fase pondasi. Mereka diajarkan untuk menunjukkan dasar-dasar nilai dari nilai agama, nilai budi pekerti, nilai kebangsaan, dan juga nilai cinta tanah air. Tujuannya untuk membangun sikap positif terhadap belajar dan juga kesiapan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Kalau tadi adalah fase pondasi pada pendidikan anak usia dini atau PAUD, yang kedua ini ada pendidikan dasar SD atau SMP. Nah, di SD dan SMP ini dibagi menjadi beberapa fase. Ada 4 fase. Yang pertama ini disebutnya fase A. Fase A ini kelas 1 sampai 2 SD. Nah, pada fase ini peserta didik itu dapat menguasai kemampuan dasar mereka untuk berkomunikasi dan juga bernalar dalam konteks yang masih sederhana. Kemudian yang ke fase 2 yaitu fase B, itu kelas 3 sampai 4 SD. Mereka itu mulai mengembangkan pemahaman atau konsep yang mereka dapat ke pemahaman yang lebih kompleks di berbagai mata pelajaran. Kemudian fase yang C yaitu kelas 5 sampai 6 SD. Di sini peserta didik mampu menunjukkan penguasaan konsep mereka yang lebih mendalam dan mulai menerapkannya pada situasi tertentu. Kemudian fase D ini adalah kelas 7 sampai 9 SMP, di mana di sini peserta didik menunjukkan penguasaan yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh lagi pada setiap mata pelajaran dan mulai mengembangkan kompetensinya untuk berpikir kritis dan juga memecahkan permasalahan. Selanjutnya ini pada pendidikan menengah SMA, ini ada 2 fase. Ini masih berlanjut dari fase SD dan SMP tadi. Ini disebutnya adalah fase F. Ini terjadi pada kelas 10 SMA, di mana peserta didik ini sudah mampu menguasai konsep dasar dari setiap mata pelajaran sebelumnya. Kemudian mereka bisa memilih mata pelajaran pilihan di fase selanjutnya. Kemudian ada fase F, ini kelas 11 sampai 12 SMA. Di fase ini peserta didik mulai memperdalam kompetensinya pada mata pelajaran yang relevan dengan minat, bakat atau keterampilan mereka ataupun rencana karir mereka di masa depan. Jadi nanti kuliahnya mau ambil apa dan lain sebagainya itu kita bisa tentukan di kelas 12. Kemudian klasifikasi yang terakhir ini ada pada pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, di mana klasifikasi capaian kompetensi pada jenjang pendidikan tinggi ini lebih kompleks karena mencakup berbagai jenis pendidikan, ada akademik, ada vokasi, dan juga profesi. Dan standar kompetensi lulusan itu diatur melalui Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Ada 2 fase di perguruan tinggi ini, ada pertama tingkat diploma D3 atau D4. Ada 3 ya. Ada tingkat diploma yaitu D3 D4, ada yang kedua tingkat sarjana atau S1, dan yang ketiga ada tingkat magister S2 dan doktor S3.
Dan yang terakhir ini ada teori dan konsep tentang capaian kompetensi. Kompetensi sendiri ini adalah perpaduan dari pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang tercermin dalam cara berpikir dan bertindak seseorang. Kemudian ada capaian pembelajaran, ini adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada akhir jenjang atau akhir setiap fase pembelajaran. Tujuannya untuk menunjukkan kemajuan belajar siswa dan mengarahkan pada proses pembelajaran selanjutnya. Dan indikator capaian kompetensi ini adalah penjabaran kompetensi dasar menjadi perilaku yang dapat diamati dan diukur. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai 3 tema tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.